Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Yuri Santiago pertama dengan NIM akhir 383. Di sini saya akan menjelaskan tentang program saya, yaitu mengenai manajemen perpustakaan. Yang pertama, di sini terdapat kelas buku yang terdapat atribut ID dengan tipe integer, lalu ada nama buku dengan tipe string, lalu ada penulis dengan tipe string juga, sama ini juga tahun terbit bertipe string, lalu ada status yang bertipe string dengan default tersedia. Lalu untuk konstruktor dari kelas buku ini memiliki parameter ID, nama buku, penulis, tahun terbit, dan status. Lalu ini fungsinya untuk menginisialisasi dari atribut ke parameter. Lalu selanjutnya di sini ada kelas jenis buku yang merupakan anak dari buku. Jadi kelas buku ini merupakan parentnya dan jenis buku ini merupakan anaknya atau childnya. Lalu di sini terdapat atribut jenis buku yang bertipe string. Untuk konstruktornya sendiri di sini terdapat parameternya terdapat ID, nama buku, penulis, tahun terbit, status, dan jenis buku. Lalu base-nya mengambil dari kelas buku, yaitu ID, nama buku, penulis, tahun terbit, dan status. Lalu ini sama juga untuk menginisialisasi dari atribut ke parameter. Selanjutnya kita masuk ke kelas perpustakaan. Di sini terdapat atribut nama perpustakaan dengan tipe string, lalu ada alamat dengan tipe string juga. Lalu di sini ada koleksi buku yang bertipe list yang diambil dari jenis buku. Lalu di sini ada next ID bertipe integer yang secara default dia 4. Kenapa 4? Karena di konstruktornya kelas perpustakaan ini dia itu memiliki 3 buku. Jadi otomatis indeks selanjutnya atau ID selanjutnya itu 4. Makanya ini diisi 4. Nah, untuk konstruktor sendiri di sini tuh ada koleksi buku, add new, jenis buku, lalu di sini ada ID, nama atau judul buku, ada penulis, ada tahun terbit, lalu statusnya tersedia, lalu ada jenis buku, yaitu wiki. Nah, jadi ini dia akan secara otomatis langsung dijalankan dan menambahkan ke koleksi buku. Lalu selanjutnya di sini ada metode tampilkan buku yang fungsinya untuk menampilkan semua buku. Lalu untuk di dalamnya di sini ada perkondisian, yaitu if koleksi buku count sama dengan 0. Ini maksudnya jika buku itu atau isi dari koleksi buku itu 0, maka dia akan menampilkan belum ada buku. Lalu selanjutnya di sini ada for each atau perulangan for buku in koleksi buku. Jadi yang ada di koleksi buku itu dimasukkan ke dalam variabel buku, lalu di print atau ditampilkan, yaitu ada ID, judul yang diambil dari buku, nama buku, ada penulis, tahun terbit, ada jenis buku, dan ada status. Lalu selanjutnya kita masuk ke dalam metode tambah buku, yaitu yang berfungsi untuk menambahkan buku baru. Di sini terdapat inputan pengguna yang dimasukkan ke dalam variabel judul yang ini
akan dimasukkan ke variabel judul. Lalu sama sebagian input yang penulis akan dimasukkan ke dalam variabel penulis. Yang tahun terbit juga begitu, akan dimasukkan ke variabel judul. Ini juga jenis buku akan dimasukkan untuk variabel jenis. Lalu di sini ada untuk menambahkan buku ke koleksi buku dengan parameter next ID, judul, penulis, tahun, terus statusnya langsung default ke tersedia, lalu ada jenis. Nah, ini untuk next ID tambah-tambah ini digunakan untuk next, jadi itu otomatis next ID-nya itu tambah 1 gitu. Lalu kita masuk ke update buku. Metode update buku ini untuk memperbarui buku atau mengedit buku gitu. Di sini terdapat input pengguna yang menginputkan ID dari buku. Lalu di sini ada perkondisian, yaitu int try parse control read line. Ini berfungsi untuk mengecek apakah dia itu berhasil di convert ke int, karena kan awalnya ini untuk inputnya kan berupa string, jadi dia di convert ke int dengan menggunakan try parse. Jadi dia kalau pengguna menginputkan huruf, jadi dia agak error. Lalu selanjutnya ini out int id, jadi dia dikeluarkan dan dimasukkan ke variabel id. Lalu di sini terdapat jenis buku sama dengan 0. Jadi dia membuat objek buku dari variabel dari kelas jenis buku lalu dengan 0. Jadi dia itu masih 0, kosong. Dan di sini terdapat for each, var b atau ini for each ini untuk perulangan, lalu var b in koleksi buku. Jadi semua yang ada di koleksi buku itu dimasukkan dalam variabel b, lalu if b.id sama dengan id. Jadi id yang ada di buku itu dicek apakah dia sama dengan id. Jika id yang ini, jadi jika dia sama, maka buku sama dengan b. Lalu masuk ke kondisian yang selanjutnya. Di sini ada if buku tidak sama dengan 0 atau kosong. Ini terdapat input pengguna, yaitu judul baru. Jika pengguna tidak ingin mengubah judulnya, tinggal tekan enter lalu dimasukkan ke variabel judul. Selanjutnya juga begitu, masukkan penulis baru. Jika tidak ingin mengubah penulis, maka langsung enter dan masuk ke dalam penulis, variabel penulis. Selanjutnya ini juga sama kayak seperti tadi, setiap informasi dari buku, tahun terbit akan masuk ke tahun, untuk jenis buku ini masuk ke variabel jenis, untuk status baru ini masuk ke dalam status. Lalu di sini ada perkondisian lagi yang fungsinya itu untuk mengecek apakah input pengguna itu tadi itu tidak kosong. Nah, kalau tidak kosong, dia akan mengubah isi dari nama buku itu menjadi judul, jadi judul yang baru. Nah, kalau dia kosong, maka itu tetap nama bukunya itu tetap, terus penulisnya juga tetap jika kosong. Kalau nggak kosong, dia akan diganti sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh pengguna. Lalu selanjutnya di sini ada notifikasi buku berhasil diperbarui. Lalu jika buku itu tadi kosong, maka buku tidak ditemukan. Selanjutnya di sini jika pengguna itu menginputkan huruf, maka akan muncul ID tidak valid. Selanjutnya di sini kita masuk ke dalam metode hapus buku yang memasukkan input pengguna itu berupa ID,
Lalu sama seperti tadi ada perkondisian untuk mengubah ke int, lalu dikeluarkan dan dimasukkan dan disimpan di variabel id. Ini sama, objek buku diambil dari jenis buku sama dengan null. Lalu for each perulangan var b in koleksi buku, dia semua yang di koleksi buku dimasukkan dalam b, lalu dicek lagi ID-nya itu sama apa enggak. Kalau sama langsung buku sama dengan b. Lalu ini juga sama, if buku tidak sama dengan nol atau tidak kosong, maka koleksi buku.remove ini itu menghapus buku sesuai ID yang diinputkan oleh pengguna, lalu munculkan buku berhasil dihapus. Lalu jika buku itu ternyata kosong, ID buku yang diinputkan pengguna itu kosong, maka menampilkan buku tidak ditemukan. Lalu jika pengguna itu salah menginputkan huruf, maka dia menampilkan ID tidak valid. Selanjutnya kita akan masuk ke kelas program. Di sini berisi objek perpustakaan yang diambil dari kelas perpustakaan dengan parameter perpustakaan Jember untuk atribut nama perpustakaannya, lalu Jalan Kalimantan 1 untuk atribut alamatnya. Selanjutnya di sini ada while true yang digunakan untuk jika pengguna itu digunakan agar pengguna itu dapat memilih interaktif menu secara terus-menerus sampai dia pilih keluar. Nah, di sini untuk interaktif menunya. Lalu ini untuk inputannya, jadi dia akan memilih nomor 1 sampai 5. Lalu di sini ada switch pilihan itu buat match case-nya. Jika pengguna memilih 1, maka dia akan masuk ke metode tampilkan buku dari kelas perpustakaan. Jika pengguna memilih 2, maka dia akan masuk ke dalam metode tambah buku dari kelas perpustakaan. Nah, selanjutnya juga begitu, jika pengguna memilih 3, maka dia akan masuk ke metode update buku dari kelas perpustakaan. Selanjutnya juga begitu, dia akan masuk ke metode hapus buku dari kelas perpustakaan. Jika pengguna memilih 5 atau keluar, maka dia menampilkan terima kasih lalu di return. Jadi value-nya itu akan berhenti. Jika pengguna itu memilih di luar 1-5 ini, maka pilihan tidak valid. Baik, langsung saja kita coba. Di sini kita akan mencoba tampilkan semua buku. Di sini ada 3 buku karena di bagian perpustakaan di sini itu sudah ditambahkan mulai dari awalnya. Waktu kita memanggil perpustakaan, dia otomatis langsung berjalan dan terisi 3 buku. Nah, kita coba masukkan ke tambah buku. Di sini kita disuruh untuk memasukkan judul buku, misalnya belajar atau misalkan penulis, masukkan tahun terbitnya, lalu masukkan jenis bukunya itu non-fiksi. Nah, buku berhasil ditambahkan, lalu kita coba tampilkan. Nah, di sini statusnya otomatis tersedia. Lalu kita coba menu update buku. Nah, di sini masukkan ID update yang ini di update. Misal kita mau mengganti status dari buku yang berjudul Belajar Sisap.
kita masukkan ID-nya itu 3. Lalu kita kan hanya ingin mengubah statusnya saja, jadi kita langsung enter aja, enter, nah waktu di sini kita akan mengganti statusnya jadi dipinjam. Nah, di sini ada notifikasi buku berhasil diperbarui. Kita coba tampilkan lagi. Di sini sudah terupdate. Kalau judul buku yang belajar sisap ini statusnya itu sudah dipinjam. Lalu kita coba hapus buku, masukkan ID buku yang ingin dihapus. Nah, kita coba hapus yang nomor 4. Buku berhasil dihapus. Lalu kita coba tampilkan lagi. Nah, di sini karena nomor 4 sudah dihapus, maka dia akan menampilkan 1 sampai 3 saja. Lalu kita keluar, selesai. Terima kasih. Nah, mungkin itu saja dari saya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.